ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada bulan Ramadan kali ini, bulan Ramadan yang nikmat, bulan Ramadan yang insyaallah semuanya sudah sehat-sehat semuanya insyaallah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang ulun hormati, usia tua adalah usia yang kalau menurut WHO ada beberapa versi tentang usia tua. Ada yang mengatakan usia tua itu adalah di atas 65 tahun, ada yang mengatakan di atas 75 tahun. Namun banyak orang-orang yang kemudian saat ini mempersiapkan usia tua dengan aktivitas olahraga karena ingin ketika usia tua masih dalam keadaan bugar, masih dalam keadaan sehat. Ini adalah suatu hal yang baik sekali kita lakukan. Rajin berolahraga, rajin kemudian melakukan aktivitas-aktivitas fisik sehingga harapannya ketika usia tua nanti pian dalam keadaan yang bugar. Termasuk yang juga direkomendasikan saat ini adalah pasien-pasien yang dulu disuruh cuma sekedar duduk-duduk saja, jangan banyak bergerak. Itu kemudian saat ini rekomendasi para ahli adalah berolahragalah. Misal pasien jantung, pasien diabetes, pasien stroke, pasien ginjal dan lain sebagainya, tidak ada halangan bagi mereka. Rekomendasi utama saat ini adalah berolahragalah, karena berolahraga adalah salah satu obat bagi penyakit-penyakit tersebut. Namun Bapak Ibu sekalian, maukah kita dalam kondisi tuha, pian bugar, awak masih sterek, usia 70, usia 65 masih kawa buka-buka. Namun maukah kita ternyata dalam kondisi seperti itu pian dalam keadaan yang mengalilu, dalam keadaan yang linglung, awak masih sigar, masih kawa buka, namun pikiran sudah mengalilu. Ini banyak terjadi pada kondisi masyarakat saat ini. Tuha tapi sudah linglung, tuha tapi kemudian pikun, atau beberapa penyakit seperti Alzheimer yang kemudian melanda orang-orang tua. Nah, ini kita tidak ingin terjadi pada kita, pada orang tua kita. Nah, maka saat ini para ahli selain merekomendasikan untuk berolahraga, olahraga fisik, maka para ahli juga merekomendasikan sejak dini di usia-usia menjelang tua, maka mulailah berolahraga otak. Jadi jangan hanya otot yang dilakukan olahraga, tetapi juga otak mesti juga olahraga. Dan olahraga ini mestinya dilakukan secara dini. Sejak pian di usia 30, 40, 50, maka jangan lupa berolahraga otaklah. Apa itu olahraga otak? Olahraga otak itu misal pian banyak berpikir, banyak menganalisis, banyak mengulang-ulang sesuatu, banyak belajar. Ini adalah olahraga otak. Hari ini banyak orang-orang yang kemudian mendiamkan otaknya. Banyak orang yang kemudian hanya sekedar refreshing untuk otaknya. Sukanya nonton, sukanya kemudian yang santai-santai bacaannya. Kemudian pembicaraan yang santai-santai, jauh daripada yang susah-susah. Maka berolahraga otaklah. Dan Bapak Ibu sekalian, salah satu olahraga otak yang sangat bagus menurut para ahli adalah melakukan penghafalan. Menghafal sesuatu itu adalah olahraga yang sangat bagus sekali. Kalau yang sekedar membaca, itu adalah suatu aktivitas yang biasa bagi otak. Otak mendapatkan informasi, kemudian mengaitkan informasi, melihat sesuatu, kemudian mengaitkan sesuatu dan menyimpulkan sesuatu. Ini adalah sesuatu yang sederhana masih bagi otak. Namun bila pian
kemudian melakukan hal yang lain, misalnya contoh yang lebih sedikit adalah menuliskan sesuatu. Menuliskan yang pian dengar, yang pian baca itu adalah lebih susah daripada sekedar membaca. Pian membaca kemudian pian tuliskan, itu otak sudah cukup berolahraga. Namun ada yang lebih susah lagi, yaitu pian membaca sesuatu, mendengar sesuatu, kemudian pian mencoba mengulang-ulang, kemudian mencoba menanamkan di dalam otak pian, maka ini adalah sesuatu yang susah bagi otak. Tetapi justru kesulitan itu seperti pian rajin mengangkat beban berat, kemudian rajin lari jarak jauh, maka kemudian itu akan menempa otot pian sehingga pian lebih kuat. Dan ini juga terjadi pada otak pian. Otak pian yang terbiasa untuk bekerja keras, melakukan yang namanya aktivitas menghafal, maka sesungguhnya otak pian akan lebih baik dan lebih terjaga pada saat usia tua nanti. Maka menghafal itu disarankan bagi pian sebagai olahraga otak, agar nanti pada saat usia senja nanti pian masih cerdas dan kada mengalilu ketika usia tua. Dan Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir." Allah sudah mengatakan, kalau pian mencari hafalan, cari apa yang ingin dihafal, maka kata Allah, Allah sudah menawarkan di dalam surah Al-Qamar berulang kali, tidak hanya satu kali Allah sampaikan. Allah mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir." Allah sudah memudahkan Al-Qur'an. Walaqad, Allah sudah menegaskan, bukan hanya bilang tetapi melakukan penegasan. Walaqad, dan sungguh kata Allah, yassarnal Qur'an, Allah memudahkan Al-Qur'an lizikri, untuk diingat-ingat, untuk jadi peringatan. Maka fahal min muddakir, maka kenapa kamu tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang diingat-ingat? Kenapa kemudian Al-Quran kalian tidak menjadikan sesuatu yang menjadi peringatan bagi kalian? Maka Bapak Ibu sekalian, olahraga yang paling utama tadi bagi otak adalah menghafal. Dan hafalan yang paling utama yang bisa kita lakukan adalah menghafal Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau pian hendak sehat di usia tua, maka menghafal Quranlah dari sekarang, supaya otak pian tetap sehat, supaya otak pian tetap bisa nyambung ketika nanti anak cucu pian berkisahan lawan pian. Ketika kemudian pian bisian buyut, kemudian buyut pian kemudian minta diajari Al-Quran, maka pian masih bisa berbicara fasih, masih bisa ngomong dengan jelas. Maka mulai sekarang bagi pian-pian, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir, maka ikutilah seruan dari Allah, maka ingat-ingatlah Al-Quran, ulang-ulanglah Al-Quran, dan hafalkanlah Al-Quran. Maka sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang paling mudah di zaman Allah. Kalau kita kada percaya, Allah sudah bilang, bahkan Allah bilang dengan kata walaqad, Allah bilang dengan kata sesungguhnya, sungguh, bujuran, kata Allah. Ini adalah kalimat-kalimat, ini adalah susunan kalimat-kalimat, ini adalah susunan kata-kata yang paling mudah kalian untuk menghafal. Maka kenapa kalian tidak mau menghafalkannya? Maka hafalkanlah. Kemudian ada yang mengatakan, wah ngalih banar aku menghafalkannya, sudah berulang-ulang semalam mencobai menghafal surah Al-Kahfi, setumat ingat kemudian hilang lagi. Kada masalah. Bukan masalah target pian harus menghafalkan 30 juz, bukan masalah target pian harus misalnya sempurna dalam hafalan pian, tetapi ini adalah bagian daripada seruan dari Allah, mengikuti seruan Allah, mengingat-ingat Al-Quran, kemudian mencoba menghafalkannya. Kada masalah hari ini pian menghafalkan 5 ayat, esok pulang kadinya tulang, kada apa-apa, diulang lagi, dan bersabarlah pian usia tua. Dan jangan kemudian kita mengatakan, aku terlalu sibuk untuk menghafalkan Al-Quran, gawianku banyak, mana sawat lagi menghafalkan Al-Quran. Maka ingatlah bahwa ini adalah seruan dari Allah. Maka sempatkanlah sebagaimana pian menyempatkan untuk berolahraga, sempatkanlah sebagaimana pian menyempatkan bersepedaan, jalan batis, bersenam di pagi harinya. Maka kalau pian sayang dengan otak pian, sayang dengan masa depan pian, dan ingat dengan seruan Allah, maka hafalkanlah Al-Quran. Dan bukan masalah pian di usia tua sudah susah untuk belajar, sudah susah untuk menghafal, kada masalah. Pian di usia dewasa dan kesulitan waktu untuk menghafalkan Al-Quran, kada masalah. Apalagi pian masih di usia yang sangat remaja, usia anak-anak,
pian memiliki anak kecil, pian memiliki anak remaja, maka hafalkanlah Al-Quran. Walaupun anak pian misalnya, anakku kada hendak jadi ulama, aku kada mentargetkan anakku menjadi ustadz, aku ingin anakku jadi dokter, aku ingin anakku menjadi insinyur, anakku jadi pegawai, anakku jadi pedagang, kada masalah. Pondasi pertama bagi otak mereka adalah hafalan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari para penghafal Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Maka percayalah Allah akan memudahkan jalan kita untuk menghafalkan Al-Quran. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.